Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Manuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan, kita buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah anak dan ahli waris. Anak dan ahli waris. Ayat ini adalah bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Galatia mengenai status orang percaya. Mengenai status orang percaya setelah apa yang dilakukan oleh anak Allah, yaitu Yesus. Dan apa yang kita peroleh dan Allah kerjakan melalui Yesus anaknya untuk kita, saya dan saudara. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 ini adalah bagaimana ayat yang menarik karena mengandung sebuah sejarah. Di ayat Galatia 4 ayat 7a, jadi kamu bukan lagi hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba. Nah, apa yang dimaksudkan tentang kamu bukan lagi hamba? Bukan lagi hamba. Ketika awal mula kejatuhan manusia, melanggar ketetapan Tuhan di Taman Eden, tentang buah pengetahuan. Tentang buah pengetahuan akhirnya muncullah sebuah dosa, dosa. Awal mula itu adalah dosa. Dan mengingat kembali bagaimana peristiwa di perjanjian lama tentang kebobrokan bangsa Israel bersama-sama ketika Musa memimpin bangsa ini. Dan semuanya itu didasari oleh keinginan hati manusia. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa karena dia keinginan hatinya. Dan kebobrokan bangsa Israel terhadap Tuhan karena keinginan hati manusia. Maka apa? Maka Allah memberi hukum Taurat, memberi hukum Taurat, 10 perintah Allah itu. Agar apa? Agar manusia tahu apa yang Allah ingin terhadap manusia. Makanya dibuat sebuah hukum Taurat. Tetapi kenyataannya manusia tidak bisa memenuhi hukum Allah itu. Tidak bisa memenuhi hukum Allah itu, justru kecenderungan kita melakukan hal yang bertolak belakang dari hukum Allah. Padahal kita sudah tahu, sehingga kita makin jauh dari Allah. Itulah kelemahan manusia. Itulah bagaimana kelemahan manusia tentang keinginan hati manusia dan dosa itu. Tetapi maksud dari kamu bukan lagi hamba di ayat 4-5, Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi di dalam Galatia 4-5 itu adalah bagaimana apa yang Allah kerjakan. Apa yang Allah kerjakan sebagai kita anak dan ahli waris. Galatia 4-5 yang Allah kerjakan, yang pertama adalah menebus kita dari hukum Taurat. Dikatakan hamba karena manusia hidupnya dibawa dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang sempurna. Tetapi manusia tidak ada yang bisa memenuhi. Maka dari itu di ayat 5 di sana dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Diterima menjadi anak, menebus kita dari segala hukum. Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, sehingga kita menjadi anak yang memperoleh belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, memperoleh kebebasan daripada Tuhan. Itulah bukan lagi hamba, tetapi menjadi seorang anak. Menjadi seorang anak. Yang kedua adalah selain menebus kita dari hukum Taurat, yang kedua adalah mengangkat kita menjadi anak. Jadi sudah disampaikan, mengangkat kita menjadi anak. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang.
si bungsu, kita tahu bersama ceritanya, si bungsu dan si sulung dan seorang bapak. Si bungsu melakukan dosa yang besar. Melakukan dosa yang besar di dalam Lukas 15 ayat yang ke-30 kita baca bersama. Lukas 15 ayat yang ke-30 di sana dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambunan itu untuk dia. Ketika si bungsu melakukan dosa yang besar, si bungsu ini karena dia adalah anak, ia mendapatkan kasih karunia bapaknya, mendapatkan kemurahan bapaknya. Itulah bagaimana gambaran kita sebagai anak. Ada kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan selalu berikan kepada kita karena kita adalah anaknya. Dia tahu bahwa kita mungkin penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tapi itulah besarnya kasih Bapa terhadap kita. Bukan lagi hamba, tapi menjadi anak dan mendapatkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, anak yang menjadi ahli waris dapat juga mendapatkan bagian dari apa yang bapaknya punya. Apa yang bapaknya punya jatuh kepada anak. Kita tahu Yesus adalah seorang yang menduduki kerajaan Allah. Kita mendapatkan kerajaan Allah itu, kita dimenangkan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Dan Yesus Allah adalah seorang yang memiliki kuasa Allah. Di dalam pelayanan Yesus, bagaimana kuasa Allah bekerja, itu juga yang kita dapati, ahli waris, bahwa kuasa Allah itu menyertai kita, menyertai setiap apapun yang kita lakukan, dalam pergumulan, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan, ada kuasa Allah. Sehingga apa? Ketika kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita bisa melewati semuanya. Bahkan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ada penyertaan Allah. Ada penyertaan Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang sangat kaya. Allah yang memiliki kerajaan Allah. Memiliki kerajaan di sorga. Sehingga kita tidak perlu takut tentang apa yang menjadi pergumulan kita. Karena hartanya Allah itu juga adalah bagian kita. Bagian kita. Apapun yang kita hadapi, mungkin ekonomi yang sulit. Atau mungkin harus mengeluarkan harta, mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu. Percaya bahwa kita adalah anak Allah dan ahli waris Allah. Hartanya Allah adalah harta kita. Sehingga tidak perlu khawatir. Burung di udara saja Tuhan cukupkan. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai orang percaya kesayangan Allah, pasti Tuhan cukupkan. Puji Tuhan saudara. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-17, Roma 8 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Apa yang Allah ahli wariskan selain kekayaan, kerajaan, tetapi Allah wariskan roh Allah, roh Yesus, roh kudus itu ada dalam hidup kita yang memampukan kita. Sehingga kita tahu bersama di ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan bahwa kita bisa memanggil Allah ya Aba dan ya Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 15. Roh Kudus yang ada dalam kita memampukan kita untuk kita tidak jauh daripada Tuhan. Karena hubungan kita Bapa dengan anak, sehingga kita bisa terus terkoneksi dengan Allah. Kita bisa terus memanggil nama Allah, nama Tuhan, membangun hadirat dengan Tuhan. Ketika mungkin kita capek atau kita sudah tidak mampu, kita panggil ya Aba, ya Bapa, dan Tuhan akan menolong hidup kita, sebab kita adalah anak dan ahli waris Allah. Yang harus kita lakukan sebagai anak Allah atau ahli waris, sebagai juga ayat penutup
di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Apa yang harus kita lakukan? Semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang harus kita lakukan, dan kita sudah sadari kita adalah anak dan ahli waris. Dan apa yang harus kita lakukan? Dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh jalan kebenaran. Lewat apa kita mengetahui kebenaran? Lewat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lewat kita bisa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima janji-janji Allah dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dan meneguhkan iman kita sebagai anak Allah dan ahli waris Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.